يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan bisa datang ke kota Madinah, di antara salah satu keutamaan yang akan bisa kita dapatkan adalah ada taman surga di sana. Dan khusus di kota Madinah, taman surga itu ada dua. Yang pertama, taman surga yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan makna yang khusus, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Itu adalah taman surga yang pertama yang ada di kota Madinah dan tidak akan pernah ada duanya. Kemudian taman surga yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah di sana. Nabi SAW juga menyebutkan dengan kalimat yang sama, taman di antara taman-taman surga. Taman surga yang pertama adalah taman surga yang ada di dalam masjid Nabi SAW, yang panjangnya kurang lebih 25, lebarnya kurang lebih hanya 15 meter saja. Itu adalah taman surga yang tidak ada duanya. Yang kedua, taman surga dengan makna secara umum yang akan kita jumpai di mana saja di bumi Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak lain tidak bukan adalah perkumpulan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan sahabat-sahabatnya, dengan saudara-saudaranya sesama muslim. Kemudian mereka berzikir kepada Allah, dan zikir yang paling bagus adalah dengan membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka itu juga disebut dengan taman surga. Nah, dua taman surga ini bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan, bisa kita dapatkan jika kita berada di kota Rasulullah SAW. Taman surga yang pertama yaitu di masjid Rasulullah SAW, dan taman surga yang kedua jika kita duduk di sini, guna dan tujuan adalah membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan itu juga disebut dengan taman surga oleh Rasulullah SAW. Sehingga merupakan kenikmatan yang luar biasa bagi kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia yang luar biasa, nikmat yang begitu luar biasa. Dan di antara salah satu nikmat tersebut, dikala Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mencicipi yang namanya taman-taman surga yang ada di dunia. Guna dan tujuannya adalah supaya kita betul-betul bisa menikmati taman surga yang sesungguhnya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah yang terindah dari Allah kepada manusia. Wajib bagi kita bersama untuk mencintai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan iman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kesempurnaan mereka mencintai baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku yang paling dicintainya, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaannya terhadap orang tuanya, melebihi kecintaannya terhadap anaknya, melebihi kecintaannya terhadap semua manusia. Itulah cinta yang harus kita hadiahkan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita lebih mencintai anak kita dibandingkan dengan Nabi, berarti belum sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita masih mencintai harta dibandingkan dengan Nabi, belum sempurna cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya kita mencintai diri kita pribadi melebihi cinta kita kepada Nabi, juga belum sempurna cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mencintai Nabi bukan mudah. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang luar biasa, perjuangan yang tiada tara. Mencintai Nabi butuh perjuangan. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh bukti. Apa buktinya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan lisan semua kita akan sanggup mengucapkan kami cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah dikala seseorang mengatakan aku cinta kepada Nabi, otomatis dia langsung cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita contohkan saja. Mencintai keluarga, mencintai istri, mencintai orang tua, mencintai anak, harus ada buktinya. Kita berkorban, menjenguk mereka, berbakti, mempersiapkan apa yang mereka inginkan, memberikan kebutuhan mereka, baru disebut dengan cinta kepada orang tua, baru disebut cinta kepada anak dan keluarga. Nah, bagaimana dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu pengorbanan yang lebih besar lagi harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga cinta kita bukan cinta yang dusta, sehingga cinta kita bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, tapi cinta kita betul-betul mencintai Nabi. Makanya di dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, para ulama mereka berbeda. Ada yang menyebutkan la ini tidak beriman, ada lagi yang menyebutkan la ini adalah la lil kamal, iaitu tidak sempurna iman. Apapun makna yang disebutkan oleh para ulama, namun iman kita tidak akan pernah sempurna tanpa kita memberikan cinta yang terindah kepada baginda Nabi yang mulia. Dan di antara salah satu bentuk mencintai Nabi adalah mengetahui tentang perjalanan hidup Nabi, mulai dari Nabi lahir sampai Nabi wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita bersama untuk mengetahui tentang baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya mengetahui kapan Nabi lahir, kapan Nabi wafat, belum cinta namanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus mengetahui bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama setelah Nabi diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. Bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana pengorbanan Nabi, semuanya wajib kita tahu kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadar kita mencintai baginda Nabi yang mulia tergantung seberapa pengetahuan kita tentang Nabi itu sendiri. Semakin banyak kita mengetahui tentang sejarah Nabi, maka akan semakin besar cinta yang kita berikan kepada Nabi SAW. Istilah kata pepatah yang selalu kita dengarkan, tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak akan kita cinta. Bagaimana kita cinta kepada Nabi kalau kita tidak kenal dengan Nabi? Kita tidak tahu perjuangan Nabi, kita mengetahui Nabi hanya sekedarnya saja, hanya ala kadarnya saja. Itu bukan yang diinginkan oleh Nabi SAW kepada kita bersama. Bahkan di dalam sebuah firman Allah yang sangat luar biasa, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Ini ayat ikhwatul Islam adalah ayat yang sangat luar biasa. Kalau kita tahu maknanya, maka kita akan mengatakan ternyata belum kita mencintai Nabi dengan sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pantas kalian dahulukan, kalian utamakan, kalian prioritaskan dibandingkan dengan seorang mukmin mendahulukan dirinya. Itulah makna daripada ayat yang mulia ini. Artinya ikhwatul Islam, ternyata mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah yang luar biasa, memiliki pahala yang sangat indah. Namun mencintai Nabi tidak semudah yang kita bayangkan. Butuh perjuangan.
perjuangan, butuh pengorbanan. Dengan hati kita mencintai Nabi, dengan lisan kita juga mencintai Nabi, dan yang paling berat mencintai Nabi adalah dengan amalan dan perbuatan. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, karena mencintai Nabi pahalanya adalah kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah SAW. Sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dan semuanya kita bersaksi, terutama di kota Nabi, bahwa kita semuanya mencintai Rasulullah SAW. Dan semoga dengan kecintaan yang kita berikan kepada Nabi, dan kita akan selalu berusaha mencintai Nabi sekuat tenaga, maka dengan itu pula kita berharap kepada Allah agar Allah berikan kepada kita hadiah yang terindah, yaitu bisa bertetangga dengan Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Dan di antara bentuk kita mencintai Rasulullah SAW adalah bagaimana kita tidak melewatkan hari tanpa mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu bagaimana dikala kita berada di kota Madinah, di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita berziarah ke perkuburan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Sebelum kita melanjutkan, siapa di antara kita yang sudah hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi, ke perkuburan Abu Bakar As-Siddiq, dan juga ke perkuburan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma? Ada yang sudah hafal? Baik, ikhwatul Islam, kita akan kembali mengulang, dan selalu kita akan mengulang karena itu bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semudah yang kita bayangkan. Salah satunya adalah apa yang kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi. Kalau di perkuburan orang tua kita saja kita tahu apa adab dan etikanya, kita berdoa kepada Allah, maka di perkuburan Nabi SAW lebih lagi dibandingkan dengan perkuburan orang tua kita. Bukankah tadi di ayat yang kita atau di hadis yang kita sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, daripada orang tuanya, daripada anaknya. Kalau kita berziarah ke perkuburan orang tua kita, maka kita akan membacakan doa. Apakah mungkin dikala kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia, kita berdiri begitu saja? Tentunya tidak demikian keadaannya. Di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya, ikhwatul Islam, bagi kita yang berziarah ke perkuburan Nabi, dan kami anjurkan bagi kita bersama untuk bisa menghafalnya, karena ini bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Untuk Nabi SAW kita menyebutkan Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, sama dengan salam yang biasa kita ucapkan kepada kaum muslimin. Hanya saja dhamirnya kita ganti khusus untuk Nabi dengan menggunakan kalimat Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau untuk saudara kita mengucapkan Assalamualaikum. Kalau untuk Nabi dhamirnya kita ganti khusus untuk baginda Nabi yang mulia, sama dengan kita menyapa orang-orang yang satu yang kita sapa, mukhatab, disebut dengan mukhatab, sehingga kita menyebutkan Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu adalah doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kita membaca Assalamu alayka ya Aba Bakrin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Untuk Umar radhiyallahu taala anhu kita menyebutkan Assalamu alayka ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Itu merupakan di antara doa yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya. Kalau ini kita berandai-andai ini, walaupun kita tidak menginginkannya, tapi kalau seandainya, kalau kita tidak bisa lagi kuat untuk menghafal, dan mungkin lagi kita membaca doa ini,
daripada tidak kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Ustaz kemarin mengatakan kalau berziarah ke kuburan Nabi baca kalimat ini. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wasallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kapan kita akan bisa menghafalnya? Terutama bagi kita yang mungkin sulit untuk menghafal. Kemudian dikala kita tidak menghafalnya, kita tidak berziarah ke kuburan Nabi, maka tentu tidak demikian keadaannya. Kadar minimal, kalau seandainya kita tidak kuat untuk menghafal kalimat-kalimat ini, maka paling tidak kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kadar minimal, tidak ada lagi yang paling bawah daripada itu. Begitu juga untuk Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga untuk Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita lanjut, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian kita lanjut, Assalamualaikum ya Umar. Itu kadar minimalnya. Artinya ikhwatul Islam, itu bagi kita yang mungkin tidak bisa lagi menghafal doa-doa atau kalimat-kalimat yang tadi telah kami sebutkan. Walaupun anjuran kita bersama, kita akan menyebutkan kalimat-kalimat yang terindah, memohon kepada Allah agar diberikan kemuliaan kepada baginda Nabi yang mulia, dan juga diberikan kemuliaan kepada dua orang sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kota Madinah, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Hijrah. Sehingga Imam Malik yang lahir di kota Madinah, yang tinggal di kota Madinah, gurunya Imam Syafi'i, dia disebut dengan Imam Darul Hijrah. Artinya imamnya kota Madinah. Sehingga dari sini ikhwatul Islam, sebahagian para ulama memberikan nama kepada kota Madinah dengan Darul Hijrah, yaitu kampung tempat berhijrah. Dan hijrah itu ada dua. Yang pertama hijrah secara khusus. Hijrah secara khusus ini ikhwatul Islam, itu sudah habis waktunya. Batasnya adalah sebelum terjadinya Fathu Makkah. Kapan terjadi Fathu Makkah? Ada yang masih ingat? Pada tahun ke 9 atau 10? 8 Hijriah. Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Artinya semua mereka yang meninggalkan Makkah menuju Madinah sebelum tahun ke-8 Hijriah, maka mereka termasuk orang-orang muhajirun, dan mereka akan mendapatkan pahala-pahala hijrah. Karena pahala hijrah itu ikhwatul Islam bukan pahala yang mudah, bukan pahala yang sembarangan, pahala yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu pahala yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada orang-orang muhajirin, mereka adalah orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena rata-rata mereka yang meninggalkan Makkah menuju Madinah, mereka akan meninggalkan semuanya. Karena mereka tidak akan diizinkan untuk hijrah kecuali meninggalkan hartanya, siapapun. Makanya kita lihat ikhwatul Islam, dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang-orang muhajirin, apa kata Allah? Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju. Ingatlah bagaimana orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka dikeluarkan, mereka dipisahkan. Dari apa mereka dipisahkan? Dari rumahnya, dari tanahnya, dari hartanya. Artinya semua mereka yang hijrah tidak akan selamat kecuali mereka akan dipisahkan dari hartanya, dari tanahnya, dari rumahnya. Makanya mengapa Nabi SAW ketika mendengarkan ada kafilah dagang yang berasal dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada tahun ke-2 Hijriah, dan ini merupakan pemicu kenapa terjadinya perang Badar. Ada pasukan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan membawa kafilah dagang yang begitu banyak, dan Nabi SAW ingin menangkap mereka. Kenapa? Karena orang-orang Makkah, mereka mengambil semua tanah, semua rumah, semua harta milik kaum muslimin. Tidak ada mereka yang hijrah kecuali mereka akan dihabiskan semuanya. Yang mereka bawa adalah pakaian yang melekat di tubuhnya. Jadi hijrah itu ikhwatul Islam bukan perkara yang mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lil fuqara, bagi orang yang fakir, dan rata-rata semuanya fakir. Siapa di antara kaum muslimin yang berasal dari Mekah kemudian mereka hijrah ke Madinah? Siapa di antara mereka yang kaya? Tidak ada. Semuanya fakir karena memang mereka meninggalkan semuanya. Dan Allah yang menyebutkannya, ukhriju, mereka diusir, dipisahkan, dikeluarkan. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Apa yang mereka cari? Mereka menginginkan kasih sayang dari Allah.
ampunan dari Allah, keridhaan dari Allah. Kalaupun mereka harus memisahkan semuanya, walaupun mereka tidak akan tahu apa yang akan mereka makan keesokan harinya, namun demi hijrah mereka meninggalkan semuanya. Makanya Allah menyebutkan lil fuqara, sehingga kalimat hijrah secara khusus itu memiliki makna yang luar biasa. Dan pahalanya pun bukan pahala yang main-main diberikan oleh Allah. Salah satu pahala yang paling indah, yang pertama kali akan diterima bagi mereka-mereka yang hijrah. Hijrah secara makna khusus adalah mereka yang pertama kali akan minum dari telaga baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi itu, ikhwatul Islam, adalah air yang berasal dari surga. Pertama kali dibangkitkan manusia, maka Nabi menunggu kita di telaganya yang disebut dengan haud. Dan yang pertama kali bisa minum dari telaga tersebut, karena Nabi menyebutkan barang siapa man syariba alam yazma' ba'dahu abada. Barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi selama-lamanya, mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Dikala mereka dibangkitkan dari ajabud zanab, dari tulang ekornya, kemudian mereka merasa kehausan, siapa yang pertama kali akan disambut oleh Nabi SAW? Orang-orang muhajirin. Kemudian mereka minum, itu pertama kali dibangkitkan. Dikala mereka minum, maka mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Artinya, walaupun padang mahsyar didekatkan matahari sejengkal, walaupun semua manusia mereka berada di dalam kondisi yang memilukan, kondisi yang mencekamkan, namun bagi mereka yang minum dari telaga Nabi, mereka akan aman. Sampai kapan mereka akan aman? Mereka akan aman sampai mereka dibukakan untuknya pintu surga. Artinya, ikhwatul Islam, siapa yang pertama kali yang bisa minum dari telaga Nabi? Orang-orang muhajirin. Jadi kalimat hijrah, kota Madinah disebut dengan Darul Hijrah karena hijrah secara makna khusus. Mereka yang meninggalkan Makkah menuju Madinah sebelum terjadi Fatu Makkah. Setelah terjadi Fatu Makkah, tidak ada lagi gunanya hijrah. Kenapa tidak ada gunanya? Karena Makkah sudah berada di kawasan kaum muslimin. Orang yang hijrah setelah Fatu Makkah, apa gunanya? Makkah sudah berada di bawah kekuasaan Nabi SAW. Orang-orang Makkah mereka sudah beriman, karena memang musuh bebuyutan Nabi yang pertama kali adalah berasal dari kampung halaman sendiri. Sehingga hijrah itu, ikhwatul Islam, disebutkan oleh para ulama, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi yang namanya istilah hijrah setelah Fatu Makkah. Sama juga istilah yang disebutkan oleh para ulama yang lain, la hijrata ba'dal fatah. Tidak lagi hijrah setelah fatah. Fatah itu artinya, fatah yang pertama artinya Fatu Makkah. Fatah yang kedua artinya Fathul Bari. Fathul Bari itu adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar ini namanya Ahmad bin Ali Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia itu levelnya Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Qayyim, Imam Az-Zahabi, itu satu level semuanya. Nah, la hijrata ba'dal fatah, maknanya tidak ada lagi hijrah setelah fatah. Fathul Bari itu adalah kitab yang paling bagus di dalam mensyarah Sahih Bukhari. Artinya tidak akan ada lagi, akan kita jumpai sampai dunia kiamat orang yang akan mensyarah Sahih Bukhari sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan Imam Ibn Hajar itu adalah seorang yang pekerjaannya adalah, dulunya pekerjaannya adalah tukang sepatu. Tapi bagaimanapun dia ada orang yang ahli ilmu, dan dia disebutkan oleh para ulama la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi yang namanya setelah Fathul Bari ini, tidak akan ada lagi yang lain. Mereka ingin mengambil dari istilah la hijrata ba'dal fatah. Intinya, ikhwatul Islam, la hijrata ba'dal fatah, tidak ada lagi yang namanya hijrah setelah Fatu Makkah, karena tidak ada gunanya. Ketika Makkah sudah berada di kawasan kaum muslimin, maka tentunya kalimat hijrah sudah habis namanya hijrah. Itu hijrah secara makna khusus. Tapi ada yang namanya hijrah secara makna umum. Hijrah secara makna umum artinya hijrah itu artinya ikhwatul Islam meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lebih bagus. Itu namanya hijrah. Hijrah yang kedua ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Dan semua kita wajib hijrah, semuanya tanpa terkecuali. Hijrah dari amalan yang kurang baik kepada amalan yang lebih baik. Hijrah dari teman yang kurang baik kepada teman yang baik. Hijrah dari lokasi yang kurang baik kepada lokasi yang lebih baik. Intinya, lakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat, dan semua kita wajib hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya, ikhwatul Islam, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Hijrah, kampung tempatnya hijrah. Hijrah Nabi SAW, hijrahnya kaum muslimin, terutama makna hijrah ini adalah hijrah secara khusus, yaitu hijrah sebelum terjadinya Fatu Makkah.
Dan kita ketahui ikhwatul Islam, Madinah dijadikan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat hijrah kaum muslimin. Itu bukan perkara yang begitu saja, tidak. Sebelum kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, Nabi sudah bermimpi sebelumnya. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan di ikhwatul Islam, uridu dara hijratikum. Aku diperlihatkan oleh Allah di mana kalian akan hijrah. Dan pertama kali yang aku bayangkan tempat kalian hijrah itu adalah Yamamah. Ada lagi yang menyebutkan pertama kali tempat hijrah itu yang terbayangkan oleh diriku, kata Nabi, adalah Hajar. Tapi ternyata tempat hijrah yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi di dalam mimpinya adalah sebuah daerah yang memiliki sifat di sekelilingnya ibarat harratan. Harratan itu artinya batu-batu yang gersang, ibarat batu yang sudah terbakar berwarna hitam. Itu adalah di antara sifat daerahnya, dan itu dimiliki oleh kota Madinah. Makanya di luar Madinah, batasan tanah haram, itu akan kita jumpai al-harratan. Harratan itu tempat yang seolah-olah tandus, hitam warna batunya, seolah-olah terbakar, maka disebut dengan harratan. Kemudian juga memiliki korma yang sangat indah, korma yang sangat banyak. Ternyata sifat ini dimiliki oleh kota Madinah. Maknanya kota Madinah adalah tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat hijrahnya kaum muslimin. Artinya ikhwatul Islam, berarti kota Madinah adalah kota pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kotanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penduduknya pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kotanya dipilih, penduduknya tidak dipilih. Tak mungkin demikian keadaannya. Makanya kota Madinah kota yang mulia. Penduduk Madinah pun mereka ada penduduk yang mulia. Bahkan sampai sekarang ikhwatul Islam, bagi kita semuanya, dengarkan hadis Nabi SAW. Allahumma man zalama ahlal Madinah. Terutama bagi kita yang ada di kota Madinah, ada kalimat dari Nabi yang ini merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang siapapun terjatuh ke dalamnya akan mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW. Nabi menyebutkan, Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhifhu. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah. Siapa penduduk Madinah? Semua mereka yang tinggal di Madinah, mulai dari zaman Nabi sampai zaman terakhir, atau sampai dunia ini kiamat, maka mereka yang tinggal di kota Madinah disebut dengan penduduk Madinah. Ya Allah, kata Nabi SAW, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, fa'akhifhu. Yang akan mereka dapatkan 3. Yang pertama, Nabi mendoakan, ya Allah, tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Yang kedua, wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Untuknya laknat dari Allah, malaikat, dan semua manusia. Yang ketiga, la yaqbalullahu minhu sarfun wala adlun. Allah tidak akan menerima amal ibadahnya bagi mereka yang menzalimi penduduk Madinah. Itu Nabi SAW sebutkan. Sampai hari kiamat, kalau seandainya penduduk Madinah dipuji oleh Rasulullah SAW secara umum, bagaimana penduduk Madinah yang ada di zaman Nabi SAW? Yang pertama kali mereka disebut dengan Al-Ansar, kemudian Abna'il Ansar, kemudian Abna'il Ansar. Mereka itu adalah orang-orang Ansar yang Nabi berdoa, Allahumma ufir, Allahumma arham. Ya Allah, ampunkan mereka, sayangi mereka. Siapa yang didoakan oleh Nabi? Orang-orang Ansar. Kemudian siapa lagi? Anaknya orang-orang Ansar. Padahal anak orang Ansar mereka bisa jadi belum berjumpa dengan Nabi SAW, tapi Nabi doakan mereka. Kemudian wa abna'i Ansar, anaknya. Artinya keturunannya. Bisa jadi di kota Madinah mereka yang paling banyak, bisa jadi di sini banyak penduduk Ansar atau anak cucunya Ansar. Dan di antara bentuk kita menghormati orang tua, kita juga menghormati anak dan keturunannya. Di antara bentuk kita menghormati orang-orang Ansar, kita juga menghormati anak dan cucunya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bukan berarti mereka tidak punya salah, bukan berarti mereka maksum, tidak. Tapi itu kekhususan bagi mereka yang ada di kota Madinah. Apa maknanya ikhwatul Islam? Madinah, daerah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang memilihnya, kita mau apa? Madinah dipilih oleh Allah, penduduknya pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong Rasulullah SAW. Bisa jadi Allah memilih daerah yang lain untuk Nabi SAW. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi, yang pertama kali terbayang oleh diriku adalah Yamamah. Yamamah itu tempat yang jauh. Ada juga namanya Hajar, tapi ternyata itu adalah Madinah. Artinya Madinah dipilih oleh Allah. Kalau Allah yang memilih, berarti akan memiliki keutamaan dan kelebihan, baik itu kotanya ataupun penduduknya. Maka tentunya kita ikhwatul Islam, kita memuliakan
orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala demi memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Rasulullah demi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi mencintai kota Madinah, maka wajib bagi kita mencintai kota Madinah. Dikala Nabi mencintai penduduk Madinah, wajib bagi kita mencintai penduduk Madinah. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Dan kita tahu apa makna Al-Habibah. Misalnya dikala kita bercanda, bersukaria dengan keluarga, maka kita akan menyebutkan kata-kata yang indah, anti habibati, engkau adalah kekasihku. Dan itu jugalah kalimat yang ada pada kota Madinah, anta habibi, anti habibati, engkau wahai Madinah adalah kota yang aku sayangi, kota yang aku cintai. Kenapa Madinah disebut dengan Al-Habibah? Karena Nabi yang berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi berdoa mengangkat kedua tangannya, ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, atau kecintaan kami terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi. Ini pula doa yang kita ucapkan karena kita cinta kepada Nabi, tentunya karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita yang ada di kota Madinah, kota Islam, dikala kita memasukinya, maka jangan pernah lupa mengucapkan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi yang mulia, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Makanya kalau nanti kita tidak bisa melafazkannya dengan bahasa Indonesia, maka boleh dengan bahasa Arab. Artinya kita melafazkan kalimat-kalimat ini setiap kali Allah berikan kemudahan kepada kita bisa datang ke kota Madinah. Bagi kita yang pertama kali datang, bagi kita yang datang kedua kalinya, bagi kita yang datang ketiga kalinya, bagi kita yang dimudahkan oleh Allah datang berkali-kali, jangan pernah melupakan kalimat yang mulia ini. Kalimat yang keluar dari lisan baginda Nabi menunjukkan bagaimana kecintaan yang harus kita berikan kepada kota Madinah, bukti mencintai kota Nabi. Karena dikala kita cinta kepada Nabi, maka kita wajib mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Karena seseorang yang mencintai orang lain, maka dia akan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Ketika Nabi mencintai kotanya, maka kita pun wajib mencintai kota yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa di antara mereka yang tidak mencintai kota Madinah, berarti secara tidak langsung mereka tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mau kecuali menjadi seorang hamba yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kota Islam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridu ila hijratikum." Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku di mana daerah kalian hijrah. Dikala Nabi menyebutkan hadis ini kepada para sahabatnya, di saat itulah mereka sudah mulai berbondong-bondong untuk mempersiapkan diri. Mereka yang ada di Habasyah, mereka meninggalkan Habasyah. Mereka yang ada di Mekah, mereka akan meninggalkan Mekah. Dan di antara salah satu rata-rata sahabat Nabi, dikala mereka hijrah, mereka tentunya berhijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kecuali satu saja, dan itulah yang akan kita bahas, yaitu sahabat yang terkenal, orang yang kuat, diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika hijrah ke kota Islam, ketika ingin hijrah, karena yang pertama kali hijrah ke kota Madinah, kita harus menghafal nama-nama ini. Paling tidak kita mengetahuinya. Yang pertama kali hijrah ke kota Madinah, yang pertama adalah Mus'ab bin Umair. Yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Mus'ab bin Umair disebut dengan Muqri. Dialah yang mengajarkan penduduk Madinah ayat-ayat Allah, makanya gelarnya adalah Muqri. Demikian juga dengan Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang buta. Dia adalah muazzinnya Nabi selain Bilal bin Rabah. Karena Bilal muazzinnya Nabi sebelum masuk waktu subuh, namun Abdullah adalah muazzinnya Nabi dikala masuknya waktu subuh. Mereka sama-sama muazzin. Dan Abdullah bin Umi Maktum juga termasuk orang yang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah, namun tidak segencar yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Makanya Mus'ab bin Umair ini terkenal dengan Muqri. Mus'ab bin Umair ini ikhwatul Islam, seorang pemuda yang tidak lebih umurnya 33 tahun, dan dia meninggal di perang Uhud.
Mus'ab bin Umair ini juga termasuk orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair ini orang yang kaya raya, hidupnya glamor, penuh dengan kemewahan. Disebutkan ikhwatul Islam, Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang penampilannya paling indah. Tidaklah ibunya memasangkan kepadanya kecuali pakaian-pakaian yang paling indah yang ada di Mekah, yang didatangkan dari Yaman. Karena dulu terkenal pakaian dari Yaman. Yaman itu daerah yang di belakang Taif, semuanya disebut dengan Yaman. Kemudian ikhwatul Islam, misalnya Mus'ab bin Umair dia berjalan. Misalnya dia berjalan di sini, kemudian sampai 100 meter di sana, maka wangi parfumnya akan tercium walaupun jaraknya sudah 100 meter tersebut. Artinya dia adalah hidupnya paling mewah. Namun di kala hijrah ditinggalkan itu semua dan berjuang bersama Rasulullah SAW, sehingga dialah yang menjadi duta Nabi yang pertama untuk penduduk Madinah, dan dialah yang mengajarkan kota Madinah atau penduduk Madinah dengan Al-Quran. Maka dia mendapatkan gelar Al-Muqri. Begitu juga dengan Abdullah bin Maktum, sudah dua. Kemudian yang ketiga adalah Ammar bin Yasir. Kemudian yang keempat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang kelima adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keenam adalah Bilal bin Rabah. Nah, 6 orang ini mereka lah yang pertama kali datang ke kota Madinah sebelum Nabi SAW, dan mereka terhitung sebagai orang yang pertama kali hijrah dari Mekah menuju Madinah. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Uridu dara hijratikum," aku diperlihatkan oleh Allah di mana kalian akan hijrah, yaitu di kota Madinah. Maka di saat itu pula Umar bin Khattab mempersiapkan dirinya bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat-sahabat yang lainnya, mereka hijrah di malam hari. Ketika orang-orang Quraisy tidur, ketika tidak ada yang memperhatikan, baru mereka keluar meninggalkan Makkah menuju Madinah. Karena apabila mereka ketahuan hijrah, mereka akan ditangkap. Mereka tidak akan diizinkan oleh kabilahnya. Karena memang ada perintah dalam setiap kabilah, siapapun kabilah yang hijrah, maka wajib bagi kabilah tersebut untuk melarang mereka hijrah. Sehingga mereka tidak berani secara terang-terangan. Satu-satunya yang hijrah secara terang-terangan adalah Umar bin Khattab. Bahkan sebelum dia hijrah, dia tawaf dulu. Dia ingin memperlihatkan kekuatannya kepada orang-orang musyrikun. Dia tawaf. Setelah dia tawaf, karena tawaf ini sunnah yang sudah ada mulai semenjak zaman dahulu kala, termasuk semenjak sunnah yang sudah ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Quraisy yang kita sebut dengan orang-orang musyrikun, mereka musyrik. Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mereka juga tawaf, mereka juga haji, mereka juga umrah, mereka juga ada di sekeliling Ka'bah Al-Musyarrafah. Namun Allah menyebutkan dengan kalimat musyrikun. Sehingga kalimat tawaf, kalimat yang sudah ada, tapi tawafnya tentunya berbeda. Berbeda tawaf kaum muslimin dengan tawafnya orang-orang musyrikun. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tawaf sebelum dia hijrah. Sebelum dia hijrah dia tawaf. Setelah dia tawaf, dia memberikan pengumuman ultimatum kepada orang-orang Quraisy. Wahai kalian orang-orang Quraisy, ketahuilah, aku akan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Siapa di antara kalian yang ingin menghalangi diriku, silahkan. Aku tunggu dia di belakang wadi ini, di belakang lembah ini. Kemudian dia mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin anaknya menjadi yatim, yang ingin istrinya menjadi janda, yang ingin membuat orang tuanya menangis, ayo temui diriku. Tak ada satupun yang berani menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka semuanya takut kepada Umar bin Khattab. Artinya ikhwatul Islam, itulah makna yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, mazilna a'izza mundu aslama Umar. Kami itu merasa kuat semenjak Umar itu masuk ke dalam agama Islam. Sebelum Umar masuk Islam, kami selalu sembunyi-sembunyi. Tidak ada di antara mereka yang berani membaca Al-Quran di sana. Tidak ada di antara mereka yang berani beribadah di sana. Satu-satunya berani adalah Umar. Bahkan pertama kali Umar itu masuk Islam, ikhwatul Islam, kemarin kita menyebutkan Umar itu di antara salah satu sahibul firasah. Firasah itu artinya firasat yang kuat. Dan itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena memang ada sebahagian kaum muslimin, terutama para ulama, mereka diberikan oleh Allah firasah yang kuat. Salah satu ulama yang diberikan firasah yang kuat adalah imam yang kita kenal dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia memiliki firasah yang kuat. Ada orang yang diberikan firasat yang kuat, dan firasah yang kuat itu tidak akan muncul kecuali dari mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah disebut dengan wali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau kita berbicara tentang wali, dua ini sifatnya.
Kalau ada dua ini sifatnya, maka baru pantas disebut dengan wali. Siapa yang menyebutkan? Allah yang menyebutkan di dalam surat Yunus. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya wali Allah, mereka tidak akan takut, mereka tidak akan sedih, tidak akan takut menghadapi masa depan, dan tidak akan sedih memikirkan masa yang telah berlalu. Siapa mereka? Alladzina amanu. Syarat yang pertama iman. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau ada wali membuka auratnya, apakah pantas disebut dengan wali atau tidak? Jawab. Nah, ada wali dia membuka auratnya, bisa tak kita sebut dengan wali? Hati-hati menjawab ya, nanti bisa bahaya. Standarnya adalah iman dan takwa. Membuka aurat itu apakah bagian daripada ketakwaan? Apakah bagian daripada keimanan? Tentunya tidak. Berarti keluar salah satu syaratnya. Makanya wali itu ikhwatul Islam, standarnya dua di dalam ayat Allah. Iman itu apa? Iman itu walinya segala wali adalah Nabi SAW. Tapi Nabi sampai dia meninggal, dia mengucapkan Allahumma ghfirli warhamni. Padahal itu Nabi SAW masih mengucapkan kalimat, ya Allah ampunkan diriku, ampunkan dosaku, sayangi diriku. Itulah wali yang sebenarnya. Dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita bersama, kalau seandainya iman dan takwa kurang, atau mereka keluar dari konsep iman dan konsep takwa, maka itu tidak pernah disebut dengan wali. Maka wali itu ikhwatul Islam, standarnya mudah saja, yaitu dilihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan para wali itu adalah mereka yang paling takut kepada Allah, paling melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak akan pernah meninggalkan salat jamaah, mereka yang akan tidak pernah meninggalkan puasa, mereka yang akan selalu melakukan ibadat, baru disebut dengan istilah kalimat wali. Wali itu bukan orang yang terbang ke sana ke sini. Wali itu bukan orang yang seperti ini. Tidak. Standar wali itu Islam adalah iman dan takwa. Karena wali itu identik dengan karomah. Karomah itu tidak bisa dipertontonkan. Kalau ada orang yang mempertontonkan karomah, itu bukan wali, tapi itu adalah dukun. Maaf ya kalau kasar sedikit ya. Karena karomah itu apa arti karomah? Karomah itu kemuliaan. Di saat orang-orang terdesak, seperti misalnya, banyak sekali sejarahnya. Ada salah seorang tabi'in, dikala dia berkuda, mati kudanya di padang pasir. Kalau mati kudanya di padang pasir, apa yang terjadi? Dia pun akan ikut mati. Bagaimana? Bekalnya ini semuanya tidak ada. Tapi karena karomah dari Allah, tiba-tiba kudanya hidup. Kemudian langsung sampai dia di tempat tinggalnya. Dikala dia sampai di tempat tinggalnya, maka kudanya kembali mati. Itu namanya karomah. Dan karomah itu tidak berulang dua kali. Karomah itu adalah Allah membantu dirinya, tidak bisa diulang dua kali, tidak bisa dipertontonkan, baru itu namanya karomah. Dan itu adalah sifat seorang wali. Iya betul, tapi ingat, karomah itu tidak bisa dipertontonkan. Oh saya punya karomah, saya seperti ini, berarti itu bukan wali namanya. Makanya ikhwatul Islam, itulah yang harus kita standarisasinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu sebenarnya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang betul-betul beriman dan mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada wali tidak salat jemaah, maka tidak wali namanya. Maka kita contohkan Nabi saja. Nabi itu sayyidul awwalin wal akhirin. Sayyidul awwalin wal akhirin. Nabi itu adalah pemimpin mulai dari umat Nabi Adam sampai umat terakhir. Itu disebut dengan, itulah Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mencontoh Nabi SAW, contoh Nabi, bahkan kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi, ya Allah ampunkan dosaku. Padahal Allah sudah pasti mengampunkan dosanya, namun Nabi tetap minta ampun kepada Allah. Dan ini kalimat yang terakhir keluar dari lisan Nabi. Makanya dikala Nabi ingin wafat, Nabi mengucapkan kalimat ini, Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Nabi mengatakan kalimat ini, Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, 3 kali Nabi menyebutkannya. Kemudian setelah 3 kali Nabi menyebutkannya, tangan Nabi ini jatuh. Ketika tangannya jatuh, maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat yang terakhir keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayyidul anbiya wal mursalin, Nabi sayyidul awwalin wal akhirin, Nabi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan derajat aulia, maka lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, kenapa sampai di sini ceritanya ini? Sampai di mana tadi ceritanya? Hah?
Sampai hijrah. Umar hijrah, baik. Maaf ya kami kemana-mana ceritanya. Tapi ikhwatal Islam. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang yang pertama kali hijrah, dan dia itu adalah rajulun mulham. Mulham itu artinya lebih lagi daripada wali. Umar bin Khattab disebutkan dalam hadis Nabi SAW muhaddatsun. Dan kemarin kita berbicara tentang Umar muhaddatsun. Arti muhaddatsun itu mulhamun. Mulham itu artinya orang yang diberikan ilham. Setiap ucapannya akan tepat, kebanyakannya, bukan semuanya. Karena kalau semuanya tepat, maka dia adalah seorang nabi, dan tidak ada nabi setelah Nabi SAW. Dan Nabi juga menyebutkan yang demikian, kalau ada nabi setelah diriku, maka Umar bin Khattab. Tapi tidak ada nabi setelah nabi. Yang ada setelah nabi adalah wali. Dan Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, walinya para wali. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pertama kali masuk Islam. Dan yang menyebutkan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ikhwatul Islam banyak sekali riwayat. Tentunya tidak terlepas daripada sanad, karena memang masalah sejarah. Ini konsepnya. Masalah sejarah tidak sekuat masalah ahlul hadis. Kalau ahlul hadis ikhwatul Islam, kalau masalah hadis itu betul-betul ditekankan ini sahih, ini dhaif, ini lemah, ini palsu, semuanya betul-betul. Karena masalah hadis untuk menolong Nabi SAW dan untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama hadis terkenal dengan betul-betul masalah hadis, bukan untuk dirinya, bukan karena mereka kasar, bukan, tapi untuk membela Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena hadis itu lebih banyak yang palsunya daripada yang benarnya. Makanya Imam Ahmad dia punya 2 orang anak. Imam Ahmad yang lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 241 Hijriah. Dia tuh punya 2 orang anak. Anaknya yang terkenal 2 orang. Artinya memang 2 orang anaknya. Yang pertama Abdullah, yang kedua Saleh. Yang Saleh ini tidak terlalu terkenal dan dia adalah ahli bidang fikih. Saleh namanya. Yang lebih terkenal adalah Abdullah, makanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Nah, pertama kali Abdullah ini menghafal hadis. Karena kita tahu orang yang menghafal hadis, Imam Ahmad itu ikhwatul Islam, dia bisa menghafal hadis alfa hadis, alfi hadis, 1 juta hadis, artinya 1000 hadis. Dan dia betul-betul diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah. Karena memang sebagian para ulama menyebutkan ada 2 ulama yang betul-betul tidak akan pernah ada duanya di dunia. Yang pertama Imam Syafi'i, dan yang kedua muridnya adalah Imam Ahmad. 2 orang ini antara guru dan murid, murid dan guru, 2 orang yang betul-betul tidak akan ada duanya di dunia. Nah, Imam Ahmad ini dia hafal lebih dari 1 juta hadis. Jangankan Imam Ahmad, kita tahu Imam Ibnu Katsir. Tahu tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir itu ikhwatul Islam, sebelum dia mengarang tafsir Ibnu Katsir, maka dia sudah menghafal musnad Imam Ahmad yang hadisnya ratusan ribu. Makanya kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir akan kita jumpai Ahmad. Padahal Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya apa? Nah, apa mazhabnya? Apa mazhab Imam Ibnu Katsir? Maliki atau Hanafi? Maliki atau Hanafi? Syafi'i. Tapi dia menghafal musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya nanti akan kita jumpai di dalam tafsir Ibnu Katsir, semuanya nukilan daripada hadis-hadis Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Padahal mazhabnya adalah, jadi biasa. Bisa dipahami? Imam Ibnu Katsir yang terkenal dengan kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim dan kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kitab Qisasul Anbiya, kitab-kitab yang agung sekali, tidak akan pernah orang bisa mengarangnya. Dia adalah seorang Syafi'i dan kita bangga dengannya. Tapi semua yang ada di tafsirnya diambil dari musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, Imam Ahmad ini ikhwatul Islam, dikala pertama kali anaknya disuruh menghafal hadis, disuruhnya menghafal hadis 200.000 hadis. Itu bukan hadis yang sedikit ikhwatul Islam. Kemudian dikala anaknya menghafal 200.000 hadis. Setelah dihafal oleh anak ini, apa kata Imam Ahmad kepada anaknya? Ketahuilah, wahai anakku, semua hadis yang kamu hafal itu adalah hadis-hadis yang lemah. 200.000, belum lagi yang palsunya. Kalau kita bercerita tentang hadis yang palsu ikhwatul Islam, makanya di dalam belajar agama itu tidak mudah. Artinya kita harus tahu, kadang-kadang dari jalur dirayah, kadang-kadang dari jalur riwayah, kadang sanadnya lemah, matanya kuat. Kadang matanya lemah, sanadnya kuat. Kadang dua-duanya kuat, kadang dua-duanya lemah. Itu pun butuh ilmu khusus. Jadi belajar agama itu ikhwatul Islam tidak semudah yang kita bayangkan. Terutama ulama-ulama hadis, mereka melakukan yang demikian karena untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ikhwatul Islam, dalam berbicara tentang hadis lain ceritanya. Tapi kalau kita berbicara tentang sejarah, lain pula ceritanya. Makanya kalau kita lihat sejarah tarikh,
ulama hadis semuanya akan mengatakan ini dhaif, ini lemah. Itu biasa sebenarnya. Makanya kita jangan alergi dengan kalimat ini hadis, ini lemah, ini biasa. Karena memang mereka ingin menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah cara Umar masuk ke dalam agama Islam. Semuanya rata-rata lemah. Semua riwayatnya rata-rata lemah. Dan itu perkara yang biasa. Tapi semuanya lemah. Walaupun semuanya lemah, semuanya sepakat bahwa yang menyebabkan Umar ini masuk ke dalam agama Islam adalah gara-gara ayat Al-Quran. Bisa dipahami? Kita tidak butuh bagaimana riwayatnya, bagaimana cara Umar masuk Islam, tidak butuh. Tapi semuanya bersepakat. Riwayat yang pertama menyebutkan Umar masuk Islam gara-gara mendengarkan adiknya bersama suaminya membaca Al-Quran diajarkan oleh Khabbab bin Arat. Iya atau tidak? Kemudian di luar dia mendengarkan ayat Allah, Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Kemudian ayat yang berikutnya, maka Umar gemetaran, jatuh pedangnya. Kemudian dia masuk melihat, mana yang kalian baca, perlihatkan kepadaku. Kemudian dipukul adiknya yang bernama Fatimah. Kemudian ternyata ada ayat Allah di sana. Kemudian mamin fa fi hadza yafirru Quraisy. Gara-gara inilah orang-orang Quraisy lari. Riwayat yang lain menyebutkan, dikala Umar ini masuk Islam, Umar ini tidak ada hari yang dia lewati kecuali dia ada khamar di sana. Orang yang paling suka kepada khamar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika, dikala dia minum khamar, tidak ada orang jual khamar, tidak ada khamar pada waktu itu. Dicari orang yang tukang jual khamarnya, karena biasanya Umar bin Khattab di malam hari dia ada nongkrongnya. Nongkrong dengan khamar. Kemudian tiba-tiba tidak ada saudaranya di sana. Dikala tidak ada, maka dia lihat dia ingin juga minum khamar. Dicarinya tukang khamar tersebut, ingin membeli khamar atau ingin minum khamar, juga tidak ditemukan. Kemudian apa yang dia katakan? Khamar di sini tidak ada, di sana tidak ada, matanya tidak bisa tidur. Tawaf sajalah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Akhirnya dia tawaf. Dikala tawaf ternyata ada Nabi Muhammad sedang salat di sana. Kemudian dia pun masuk ke dalam sitir Ka'bah, di dalam kiswah Ka'bah. Kemudian dia mendekat, bahkan sampai dekatnya dengan Nabi. Dia berada di dalam kiswah Ka'bah, Nabi di depannya. Kemudian dia mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah hatinya tersentuh. Kemudian dia mengikuti Nabi. Kemudian Nabi marah kepadanya. Kita tahu Umar itu orang yang kuat, dan Nabi 30 kali lipat kuatnya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nabi itu bukan orang yang lemah. Nabi itu diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, apa yang kamu inginkan? Ya Ibn Khattab, wahai anak Khattab, apa yang kamu inginkan? Kemudian di sana Umar mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga riwayat, tapi disebutkan juga lemah. Yang pertama juga disebutkan lemah. Ada lagi riwayat yang lainnya. Tapi riwayat ini apabila dikumpulkan, maka persatuannya bahwa Umar bin Khattab salah satu yang menyebabkan dia masuk ke dalam agama Islam adalah gara-gara ayat Al-Quran yang dia dengarkan, baik dari adiknya atau dari Nabi SAW. Semua riwayat tersebut sama, bahwa yang menyebabkan dia masuk ke dalam agama Islam adalah gara-gara mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita tahu betapa banyak orang yang masuk Islam gara-gara Al-Quran. Kemudian di kuartal Islam, dikala dia masuk Islam, Umar ini kita tahu, Umar ini orang yang paling tidak bisa menahan di zaman jahiliyah saja. Kalau ada yang salah, dia marah. Itu di zaman jahiliyah. Dikala dia berada di dalam kemusyrikan, bagaimana dikala dia sudah memeluk agama Islam? Dikala dia masuk Islam, dia tidak bisa menahannya. Bagaimana supaya cara dia untuk menyebarkan bahwa dia sudah masuk Islam? Maka dia mencari orang yang paling suka bercerita di Makkah Al-Mukarramah. Karena memang ada orang baru saja kita bicara dengannya, maka detik itu juga informasi semuanya akan tersebar. Ada tidak seperti itu? Nah, Umar tahu ada seorang yang baru saja dia masuk Islam. Karena Umar apabila menyebutkan saya sudah Islam, nanti dia capek, dia penat. Maka dia mencari rumah salah seorang yang bernama Jamil, kalau tidak salah namanya Jamil. Kemudian dia mengatakan, wahai fulan, ketahuilah aku sudah masuk Islam. Baru saja Umar mengatakan aku sudah masuk Islam, maka pada hari itu juga tersebar bahwa Umar masuk ke dalam agama Islam. Kemudian baru saja Umar masuk Islam, dia bertawaf di Mekah. Kemudian dia menentang orang-orang Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy mereka tidak diam. Umar pada waktu itu hanya sendirian. Maka orang Quraisy menghajar Umar, ada yang memukul Umar, ada yang meninju Umar, ada yang mengeroyok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sampai datang salah seorang yang tua dan dia mengatakan, kenapa kalian memukulnya? Seseorang yang memilih dirinya dengan agamanya, apa urusan kalian? Kata orang tua ini. Kemudian pada waktu itulah dikala mendengarkan nasihat orang tua ini, orang-orang Quraisy mereka meninggalkan Umar yang sudah babak belur dipukul. Apa kata Umar setelah dia dipukul?
kalau jumlah kami ada 300 orang, kami akan habiskan kalian semua. Dan kalimat ini ikhwatul Islam terbukti dikala terjadi perang Badar. Berapa jumlah kaum muslimin? 300 orang saja. Dan itu adalah awal di mana kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh Nabi muhaddatsun mulhamun, orang yang diberikan ilham, farasah yang kuat. Makanya Umar mengatakan kalau kami 300 habis kalian semuanya. Dan memang betul ikhwatul Islam, dikala kaum muslimin berperang, dikala terjadi perang Badar, mereka tidak berjumlah kurang lebih 300 orang saja. Maka di saat itulah pelajaran yang luar biasa diberikan kepada orang-orang Quraisy. Habis mereka semuanya, terutama orang-orang pembesar orang-orang Quraisy dibunuh oleh kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, adalah salah seorang sahabat Nabi. Kira-kira siapa yang tahu mana yang lebih tua, Umar atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih tua? Umar atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umar atau Nabi? Baik, mungkin kita mengatakan Nabi yang lebih tua. Nah, kapan kira-kira Umar ini lahir ikhwatul Islam? Umar ini mungkin dia lahir, kita tidak terlalu peduli kapan dia lahir, karena memang para ulama mereka berbeda di sana. Paling tidak, supaya kita lebih mudah menghafalnya, jarak antara umur Nabi dengan Umar kurang lebih 10 tahun saja. Berarti dikala Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, berapa umur Umar pada waktu itu? 30 tahun. Karena Nabi diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul di umur 40 tahun. Berarti Umar berumur 30 tahun. Nah, pertanyaan yang berikutnya, ini wajib kita mengetahuinya. Kapan Umar itu masuk ke dalam agama Islam? Kapan Umar itu masuk ke dalam agama Islam? Siapa yang tahu? Tadi kita bercerita tentang bagaimana Islamnya. Sekarang kapan dia masuk ke dalam agama Islam? Hah? Kapan? Tahun ketiga dari kenabian. Sudah dipikir itu jawabannya? Bukankah tahun ketiga dari kenabian itu baru Nabi berdakwah secara terang-terangan? Bisa dipahami? Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun. Berarti Nabi belum menyiarkan dakwahnya. Setelah 3 tahun baru dakwah Nabi tersebar, karena Nabi yang menyebutkan. Berarti umat pasti beriman kepada Nabi setelah. Berarti jawabannya salah. Baik, yang lain? Ada yang masih ingat ikhwatul Islam? Baik, ikhwatul Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia masuk ke dalam agama Islam kurang lebih pada tahun ke-5 Hijriah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam agama Islam tahun ke-5 Hijriah. Dan di saat itulah Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakanlah Islam dengan di antara 2 orang yang paling kau cintai di antara mereka. Yang pertama, Abu Jahal. Abu Jahal ini siapa namanya? Umar juga namanya juga Umar. Di dalam riwayat yang lain disebut dengan bi ahadil Umarain, antara salah satu 2 orang Umar. Yang pertama Abu Jahal. Abu Jahal ini ikhwatul Islam, itu namanya adalah Abul Hakam. Abu Jahal itu orang yang paling pintar, orang yang paling bijaksana. Tapi dikala Nabi berdakwah, maka dia ada orang yang paling bodoh. Maka dia disebut dengan Abu Jahal. Kenapa dia orang yang paling bodoh? Dia tahu dakwah Nabi benar, dia tahu semuanya. Bahkan dia termasuk orang yang mencuri pendengaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu mencuri Nabi membaca Al-Quran. Dikala dia membaca Al-Quran, atau dikala Nabi salat di Ka'bah Musyarrafah, dia rela bergadang di malam hari. Karena Nabi ikhwatul Islam di awal-awal dakwah, Nabi selalu membaca Al-Quran, salat malam di samping Ka'bah Musyarrafah. Dikala orang-orang Quraisy tidur, tapi Abu Jahal tidak tidur. Dia rela bergadang sampai subuh untuk mendengarkan Nabi. Karena dikala dia mendengarkan Nabi baca Al-Quran, hatinya tenang, hatinya nyaman. Dan dia yang mengakui demikian. Dia betul-betul seorang Nabi. Dia betul-betul orang yang jujur. Abu Jahal yang mengatakan demikian. Tapi kenapa dia tidak mau beriman kepada Nabi SAW? Karena Abu Jahal berasal dari kabilah Bani Makhzum. Nabi berasal dari kabilah Bani Abdul Manaf. Antara 2 bani ini, antara 2 kabilah ini, persaingan yang sangat ketat. Bani Makhzum membantu, Bani Abdul Manaf juga membantu, Bani Hashim juga membantu.
Dikala mereka memberikan minum kepada orang-orang jemaah haji, jemaah umrah, orang ini juga memberikan jemaah haji. Kemudian dikala muncul seorang nabi dari Bani Hashim, apa kata Abu Jahal? Kapan akan muncul seorang nabi dari Bani Makhzum? Itulah satu-satunya alasan kenapa dia tidak beriman kepada nabi. Alasannya karena saing. Tidak ada alasan yang lain. Dia tahu nabi orang yang jujur. Dia tahu ayat-ayat yang dibaca oleh nabi akan membuat hatinya tenang. Dia tahu itu semua. Tapi kenapa dia tidak mau beriman kepada nabi? Karena sombong. Karena dia merasa nanti kabilahnya akan kalah persaingan. Dikala ini membantu, melakukan kebaikan, ini melakukan kebaikan. Dikala ini menyumbang, ini juga menyumbang. Ibarat mereka sedang bersaing pacu kuda. Nah, dikala dari Bani Hashim ada Nabi Muhammad SAW yang turun wahyu dari langit kepadanya. Kapan dari Bani Makhzum akan turun wahyu dari langit? Itulah satu-satunya alasan kenapa Abu Jahal tidak masuk ke dalam agama Islam. Tidak ada alasan yang lain. Sehingga namanya disebut dengan Abu Jahal, orang yang paling bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena dia tahu, semuanya dia tahu. Tapi yang membuat dia ingkar adalah karena kesombongan. Nah, Nabi SAW tahu yang demikian. Makanya doa Nabi, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu di antara dua orang Umar. Kemudian di dalam riwayat yang lain, muliakan Islam dengan salah satu di antara laki-laki yang paling kau cintai, Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham. Kemudian setelah Nabi berdoa, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mendengarkan doa Nabi. Kemudian suatu ketika, dikala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala lewat di sebuah pasar, karena Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang selalu dihina, yang dicaci, seorang mantan budak, tidak ada gunanya. Seolah-olah itu pandangan orang-orang Quraisy kepada Abdullah bin Mas'ud di waktu itu. Kemudian dikala Abdullah bin Mas'ud dia sedang berjalan di pasar atau berjalan di jalan-jalan kaum muslimin, dia terjatuh. Pada waktu itu ditolong oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Padahal Umar belum lagi masuk ke dalam agama Islam. Artinya Umar ini memiliki hati yang lebih baik daripada Amr bin Hisham. Maka di saat itulah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya berharap engkau termasuk orang yang ada di dalam doa Nabi SAW. Akhirnya benar ikhwatul Islam. Berarti di dalam doa ini Nabi menyebutkan, ya Allah, pilihlah, kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua laki-laki yang paling kau cintai. Dan Allah mencintai Umar bin Khattab. Sehingga dengan itu pula lah Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, mazilna a'izza mundu aslama Umar. Maka kami akan senantiasa merasa bangga, merasa jaya, merasa kuat semenjak Umar masuk ke dalam agama Islam. Itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di kota Islam. Dan insyaAllah akan kita bahas kembali selanjutnya. Karena memang Umar itu bukan sahabat yang dilewatkan begitu saja. Di antara kewajiban kita berada di kota Madinah, berziarah ke kuburan Nabi. Ada Abu Bakar di sana dan juga ada Umar di sana. Umar itu ikhwatul Islam, orang yang akan selalu mendampingi Nabi SAW. Bahkan di dalam surga dia pasti berada di sisi Nabi SAW. Maka dikala kita membahas orang-orang yang berada di sisi Nabi, harapan kita tentunya kita juga bisa berada di sisi Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang berkenan di hati. Kalau ada di antara ucapan kami yang mungkin sulit bagi kita untuk menerimanya, kami mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan yang kami sebutkan, maka mohon disampaikan. Karena tujuan kita berada di masjid Rasulullah SAW tidak lain tidak bukan adalah ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling indah ada dua. Yang pertama ayat-ayat Allah, dan yang kedua hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak akan ada lagi zikir yang paling indah secara mutlak kecuali dua zikir ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar. Seorang imam yang kita tahu semuanya, seorang imam yang umurnya hanya 45 tahun saja, meninggal pada tahun 676 Hijriah, yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki sebuah kitab yang sangat indah, salah satunya Al-Azkar. Dan dia menyebutkan zikir yang paling indah. Dan itulah makna daripada taman-taman surga, halaqah zikir, halaqah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, Allah muliakan kita di dunia, dan Allah muliakan kita di dalam surga. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin.
Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah mudahkan perjalanannya. Allah terima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabruratan wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah kumpulkan mereka dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.